Suatu saat Ibnu Umar berkata, Rasulullah itu pernah memegang pundakku. Dalam riwayat yang lain, kalimatnya Rasulullah pernah memegang sebagian anggota tubuhku. Kata Ibnu Umar. Lantas faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar. Lantas Rasulullah kemudian berkata kepada Ibnu Umar, kun ka'annaka kharibun fid dunya au ngabiru sabilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadilah engkau, jadilah engkau seperti orang asing atau orang perantau yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Atau engkau jadilah seperti orang yang menempuh perjalanan. Persiapkan dirimu di tengah-tengah penghuni kubur. Berikutnya adalah sekarang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya dari Sufyan, Man Lais dari Lais, Man Mujahid dari Mujahid, Man Ibnu Umar dari Ibnu Umar, berarti dari sahabat Ibnu Umar. Qala, berkata sahabat Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Dalam sebagian riwayat memegang sebagian tubuhku. Suatu saat Ibnu Umar berkata, Rasulullah itu pernah memegang pundakku. Dalam riwayat yang lain, kalimatnya Rasulullah pernah memegang sebagian anggota tubuhku. Kata Ibnu Umar. Lantas faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar. Lantas Rasulullah kemudian berkata kepada Ibnu Umar, kun ka'annaka kharibun fid dunya au ngabiru sabilin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadilah engkau, jadilah engkau seperti orang asing atau orang perantau yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Atau engkau jadilah seperti orang yang menempuh perjalanan. Persiapkan dirimu di tengah-tengah penghuni kubur. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar itu berkata demikian. Jadilah kamu seperti orang yang merantau. Jadilah kamu seperti orang asing. Jadilah kamu seperti orang yang hanya sekedar menempuh perjalanan. Dan persiapkan dirimu atau amal solehmu untuk persiapan penghuni-penghuni kubur. Itu perkataan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Kalau kita cermati dalam bahasa yang disampaikan oleh Nabi, ini bahasa yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar. Ini kan mengandung nasihat. Satu kalimatnya, kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang merantau. Anda pernah merantau? Ya, Jakarta, Bandung. Namanya orang merantau, pasti suatu saat dia akan pulang menuju kampung halamannya dengan segenap kerinduan. Kita manusia sebetulnya yang ada di dalam kehidupan dunia ini seperti perantau. Kampung halaman kita adalah surga. Layaknya bagi perantau yang lama tidak pulang menuju kampung halamannya. Tentunya begitu ia pulang untuk persiapan menuju kampung halamannya, dia banyak membawa bekal untuk kepulangannya menuju kampung halamannya. Aja ngasih sampean seakan-akan di dunia pulang kembali kepada Allah. Pulangnya bukan ke kampung halaman Anda, tapi kampungnya itu azab, namanya neraka. Neraka itu sebetulnya bukan kampung halamannya manusia. Kampung halamannya manusia menurut keturunan Bani Adam, anak keturunannya Adam, yaitu surga.
Bukankah ayah dan ibu kita ada di dalam surga? Dan bukankah kita adalah anak keturunannya yang ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak kita, oleh ibu-ibu kita, yaitu ditunggu, yaitu di dalam surga untuk pulang menuju kampung halaman. Oleh karena itulah Rasulullah berkata, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang yang merantau, yang suatu saat kelak akan pulang kembali lagi menuju kampung halaman surga. Sampean, kalau suatu saat kemudian mendengar kabar berita yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Umar, kita kembali lagi kepada surga, bekal apakah yang dibawa untuk menuju surga? Banyak, kan ya? Bahkan ada hadis Nabi, ini hadis Nabi, kata di dalam hadis Nabi, al-jannatu mustaqun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Kalau Anda ditanya, semua jamaah kaum muslimin hari ini yang hadir di masjid ataupun yang tidak hadir, ataupun semua manusia yang ada di belahan dunia, kalau ditanya, Kang, apa Pak, sampean kepengin masuk surga apa tidak? Anda itu pengen masuk surga enggak? Pasti semua manusia berkata, ya, kami semuanya ingin masuk ke dalam surga. Dengan kata lain, manusia semuanya merindukan masuk ke dalam surga. Kalau kita ingin atau rindu kepada surga, ini tidak menakjubkan, tidak mengherankan. Orang heran, tidak menakjubkan kalau kita ini adalah rindu kepada surga. Tapi kalau suatu saat surga rindu kepada Anda, oh ini menakjubkan. Surga sing rindu kami sampean, surga yang rindu kepada Anda, oh ini sesuatu yang menakjubkan. Lebih tinggi mana? Antara Anda rindu dengan surga rindu kepada Anda. Wah, lebih dulu surga naik rindu kami sampean. Wong manusia kabehan sing ibadah ataupun tidak beribadah, semuanya mengharap dan merindu kepada surga. Tapi kalau surga kemudian dia rindu kepada hamba-hamba Allah, ternyata adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqul, surga itu rindu kepada beberapa golongan manusia. Satu diantaranya adalah talil Qur'ani, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sampean kenek lagi baca Al-Quran, istiqomah, Masya Allah, kayak berarti surga lagi rindu kami sampean. Dilihat dari aspek yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran, itu kan membaca, mempelajari, memahami. Kira-kira diambil dari segi aspek Al-Quran, kita orang yang dirindukan surga apa bukan? Baik, orang yang dirindukan surga bukan? Terus next sampai orang dirindukan surga dari masalah dilihat dari Al-Qurannya itu, dirindukan siapa? Oh, berarti Anda termasuk orang yang dirindukan surga jika Anda itu termasuk orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Padahal kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran ada 3. Membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya. Dan sekaligus mengamalkannya. Jadi kalau suatu saat kita sedang istiqomah membaca Al-Quran, Masya Allah, dia jenengane surga agi rindu kami sampean. Kemudian yang kedua, jadi dilihat dari Al-Quran. Yang kedua adalah, yang dirindukan oleh surga adalah senantiasa atau orang yang ahli berpuasa dan memberi makanan kepada orang yang berbuka. Sampean ahli puasa sekaligus senang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka yang seperti inilah Anda termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Senin Kemis puasa mboten. Terus kemudian tanggal 13, 14, 15 dalam hitungan bilangan Hijriah, bulan Hijriah, kita puasa mboten. Nah, puasa nenek puasa Ramadan, gue baik Asiana tembung
daripada sing ora puasa babar blas. Kan ya. Lah kapan suatu saat kalau dilihat dari aspek yaitu masalah berpuasa, kita orang yang dirindukan surga bukan? Surga bukan. Bahkan yang nang hadis Nabi, dina Senin ngambil dina Kamis, pintu surga terbuka. Yang berikutnya, pintu surga kan jumlahnya 8. Ada pintu yang namanya Royan. Royan itu dikhususkan bagi siapa saja yang ahli berpuasa. Jenengane pintu surga Royan. Mulane itu surga rindu kambi orang yang ahli puasa. Jazakallah luar barakallahu fikum. Berarti mulane surga itu rindu kepada orang-orang yang ahli puasa. Kita termasuk orang yang dirindukan surga, bukan? Oh ya, itu sedikit dirindukan tapi ya. Kalau kita melihat seperti ini dari amalan yang telah kita lakukan, kira-kira surga rindu bagi kita enggak? Kalau Anda mengatakan ya surga, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku merindukan surgamu. Wah, itu tidak mengherankan karena semua manusia merindukan surga. Tapi ketika surga rindu kepada Anda, Masya Allah, berarti memang ada amalan-amalan yang spesial yang Anda lakukan sehingga sampai surga rindu kepada panjenengan. Yang berikutnya adalah surga itu rindu kepada hifdzul lisani, orang yang senantiasa menjaga lisan. Rindu kepada orang yang senantiasa menjaga lisan. Manusia kan lisan itu perkataannya begitu keluar terjadi 3 hukum. Perkataan manusia sing metu itu kan hukumnya ada 3. 1 bisa haram, 1 bisa mubah, kemudian berikutnya bisa wajib. Perkataan manusia kan diantaranya seperti itu. Sing mubah diantaranya perkataan apa saja yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Yang haram, perkataan yang mengandung permusuhan, pertikaian, gosip, riba, adu-adu, namimah, atau perkataan yang pada dasarnya menyuruh kepada suatu yang mungkar. Itu dengan perkataan yang dosa atau perkataan yang haram. Perkataan yang wajib adalah Anda memberi nasihat kepada sama muslim yang memang membutuhkannya. Anda memberi nasihat kepada anak, istri yang sifatnya kemudian itu diperlukan dan diwajibkan. Maka itu adalah perkataan yang wajib. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan sing jenengane istilah peribahasa Indonesia, karena ada kalimat diam itu adalah emas. Kan seperti itu ya. Padahal yang namanya diam itu tidak selamanya menjadi emas. Contohnya ketika Anda diam melihat anak panjenengan tidak melakukan kewajiban kepada Allah, sementara Anda diam dengan berdalih daripada reang, daripada ribut sama anak, lebih baik kita diamkan saja. Maka diam yang seperti ini disebut dengan syakatu syaitan, yaitu diamnya setan. Kan wong dua kadang-kadang lucu-lucu kayak lah, daripada berisikan anak main ngono lah, bodoh-bodoh. Padahal yang seperti ini jenengane diamnya setan. Oke, orang menang setan hingga iki. Oke. Ketone selamat jebulan ya orang selamat. Makanya yang namanya hifdzul lisan ternyata ini adalah surga rindu. Karena yang namanya menjaga lisan itu teramat sulit. Teramat sulit. Berarti kemudian kalkulasi dari ucapan yang kita keluarkan. Sementara kemudian berikutnya adalah yaitu surga rindu kepada orang yang senantiasa yaitu mencintai perbuatan kebaikan. Surga rindu kepada siapa saja yang senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Seneng kambi amalan kebaikan. Sampai ngerti sing jenengane seneng. Wong nek seneng apa bae dilakoni. Ana wong seneng pit. Mbok kaya ngapa carane, dheweke kudu duwe pit dikumpul-kumpulna, begitu wis duwe dirawat. Kalau kemudian ada istilah siapa saja yang mencintai kebaikan, sing jenengane wong mencintai kebaikan, kaya ngapa wujudnya? Ngaji kebaikan bukan? Terus nek ngaji terus kambi turu jenengane seneng ngambil kebaikan ora?
Diskon baik. Ini kalau di dalam hadis Rasulullah. Kembali ke kitab ini. Lantas kata Rasulullah ini, atau jadilah kamu seperti orang yang hanya menempuh perjalanan, atau engkau jadi hidup di dalam dunia ini seperti hanya orang yang menempuh perjalanan. Sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi, kenekna hadis Nabi, di hadis yang lain, yaitu riwayatnya Tirmidzi, nomor hadisnya 2551. Di dalam hadis itu Rasulullah berkata, mali wa ma dunya ma'ana fid dunya illa karokibin. Kata Rasulullah, apa peduliku dengan dunia ini? Kata Rasulullah, apa peduliku dengan dunia ini? Tidaklah aku hidup di dalam kehidupan dunia ini kecuali seperti pengendara atau penunggang kuda, yang lantas penunggang kuda itu melihat tempat yang teduh di bawah pohon. Sumaraha, kemudian dia istirahat di bawah pohon itu sejenak saja. Fatarokaha, lantas kemudian dia meninggalkannya. Tidak pernah akan kembali selama-lamanya. Rasulullah ngomong gambarna wong urip nang alam dunia seperti orang yang naik kuda di hari yang panas, penuh dengan kelelahan dan keletihan, penuh dengan kepayahan. Kalau suatu saat kemudian kudanya dipacu kencang, kudanya bisa jadi capek. Kalau kemudian kudanya lamban, kemudian susah untuk menempuh tujuan, dan kemudian dia berlelah-lelah, berletih-letih. Lantas kemudian dia melihat itu pohon rindang di hari yang panas itu. Lantas kemudian dia sejenak, di hari sejenak itu kemudian dia berteduh di bawahnya. Begitu berteduh di bawahnya, dia meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Maksudnya, manusia yang ada di dalam kehidupan dunia ini, kalau seandainya dia tidak selamat, maka kelak akan dibakar di dalam neraka. Padahal sifatnya kemudian dunia itu adalah kehidupan yang sejenak. Jika suatu saat yang ada di dunia ini berlalu, maka sudah tidak mungkin akan kembali selama-lamanya. Dan penyesalan hidup di dalam kehidupan dunia, sekalipun kehidupannya itu singkat dan kemudian ringkas, maka penyesalannya sepanjang masa. Urip nang alam dunia kan itu ya, kayak wong iyu, seperti orang yang berteduh di bawah pohon rindang, sejenak dia berteduh, lantas kemudian dia meninggalkannya untuk selama-lamanya. Wong Jawa ngomong, urip nang alam dunya kaya wong mampir ngombe. Biasanya kan seperti itu. Nek kata Nabi, seperti orang yang berteduh di bawah pohon yang rindang di hari yang panas, kemudian dia meninggalkannya, tidak pernah akan kembali selama-lamanya setelah berteduh sejenak. Ini perkataan Rasulullah. Mulanya Rasulullah, dia berwasiat kepada Ibnu Umar, jadilah kamu seperti orang yang hanya melalui jalan. Artinya, dia menjadikan dunia itu bukan tempat selama-lamanya, hanya tempat singgah sejenak, selama-lamanya setelah meninggalkannya tidak pernah akan kembali lagi. Sekalipun kayak gini, kita yang ada di sini semuanya memahami dunia itu singkat, dunia itu pendek, dunia itu ringkas, dunia itu tidaklah selama-lamanya. Kita memahami itu. Dan kita juga memahami pula kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Seberapa jauh pemahaman kita terhadap permasalahan itu berbanding lurus dengan amalan soleh yang telah kita lakukan. Artinya, kalau panjenengan kemudian pikirannya, hati dan jiwa menyadari dunia itu sebentar, dunia itu singkat, akhirat itu selama-lamanya, tapi tetap saja menunda-nunda amalan, sama saja Anda itu tidak yakin kalau dunia itu hanya sekejap. Kita golongannya sehingga gitu. Iya, kita golongannya seperti itu. Kita tahu yang namanya dunia singkat, kita tahu dunia itu sebentar,
kita tahu pula kehidupan setelah kematian menuju surga ataupun neraka. Nanti kehidupan itu akan selama-lamanya. Tapi tetap saja kita menunda-nunda amalan. Maka yang seperti ini adalah orang yang terlena. Atau sama saja keyakinan kepada dunia itu singkat, itu seakan-akan kemudian tipis dibandingkan dengan kehidupan dunia yang seakan-akan selama-lamanya. Dewek nek seandainya kondisi seperti itu seakan-akan nganggap dunia itu singkat apa dunia selama-lamanya. Kan pemahaman itu masyarakat umum juga tahu ya. Wong saben menung saking ngerti kok duwe penggalian, anggadai manah lan penggalian atau memiliki pemikiran dan memiliki kedalaman di dalam jiwa bahwa yang namanya dunia itu sekejap, akhirat itu selama-lamanya. Yang seperti ini sejatinya berbanding lurus dengan amal soleh untuk bekal kehidupan akhirat. Artinya, kalau ada orang mengucapkan, ya dunia itu singkat, dunia itu cepat sirna, kemudian dia tidak terlena, dia tidak menunda-nunda amal soleh, karena waktunya sebentar di dunia, dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena dia yakin akhirat itu adalah selama-lamanya. Maka seperti inilah baru orang yang benar, yang menganggap dunia itu singkat, akhirat selama-lamanya. Jadi tidak ada istilah dan tidak ada pembenaran. Kalau ada orang yang berkata sungguhnya dunia itu singkat, dunia itu ringkas, dunia itu cepat sirna, akhirat itu selama-lamanya, tapi tetap saja menunda-nunda amal soleh. Dia kemudian jarang beribadah. Kalaupun beribadah hanya sekedar melaksanakan ibadah wajib saja. Itu saja kemudian berdiri dalam keadaan malas, itu saja menunaikan ibadah-ibadah yang wajib itu malas. Yang seperti ini namanya bukan orang yang meyakini dunia itu singkat ataupun cepat sirna. Seakan-akan malah justru kehidupan dunia itu seakan selama-lamanya. Coba bayangkan kalau satu saat mati mendadak. Kira-kira orang seperti itu menyesal enggak? Astagfirullah. Mulanya kan Al-Quran diumum lah ya. Dulu kan pernah disinggung di bab-bab sebelumnya. Di Al-Quran telah disinggung penduduk neraka, dia menjerit di dalam neraka karena mendapat azab di dalamnya. Apa yang kemudian dia jeritkan, apa yang dia keluhkan penduduk neraka di dalam neraka sehingga mendapatkan azab di dalamnya? Dia berkata kepada Allah, ya Allah, sekiranya kami bisa kembali kepada dunia, kami akan beramal soleh dengan amalan soleh yang lain yang dulu pernah aku lakukan. Coba bayangkan kalimatnya, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beramal soleh dengan amal soleh yang lain. Artinya penduduk neraka yang ada di neraka itu adalah dulu di dalam kehidupan dunia beramal soleh, tapi amalan soleh itu tidak mencukupi untuk menyelamatkan dari api neraka, sehingga dia meminta kepada Allah dikembalikan lagi ke dunia, ingin beramal soleh dengan amalan soleh yang lain. Kira-kira kalau suatu saat kemudian kita meninggal, kita seperti itu enggak? Kira-kira itu ya, kayaknya iya ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Nek ewon ini sampean panjenengan kembalikan aku lagi ke dunia, aku akan sholat itu malam terus-terusan sampai meninggal. Ya Allah, kalau seandainya aku kembalikan ke dunia, ya Allah, aku akan khatamkan Al-Quran 3 kali sehari atau sebulan sekali minim-minimnya. Ya Allah, kalau seandainya engkau kemudian kembalikan aku ke dunia, aku akan berpuasa sunnah yang memang kau syariatkan. Wahai Allah, jika kemudian engkau kembalikan aku ke dunia, aku banyak memohon istighfar kepadamu, wahai Allah, karena ini semuanya tidak mencukupi menyelamatkan dari api neraka. Kira-kira dewek iku ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dewek sih na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Artinya yang seperti itu ya aja ngasih karepe dewek. Karena bayangannya dewek ya sing kepenak-penak sing biasa. Dipengini urip nang alam dunia yang ibadah. Dunia ya dunia. Santai ya santai. Aja terlalu ngoyo, kemudian penuh bahagia, berkah, usianya dawa, panjang, bisa menangi anak putu, mlebu surga tanpa hisab. Karepe dewek sing kayak gue. Ya kan ya.